Oke sahabat religi, saat ini Sukma Melati sedang berada di kediaman Menteri Agama Republik Indonesia. Dan saat ini telah bergabung bersama kami Ibu Eni Yokut Kaumas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Can I remove IMS? Oke, silakan Ibu. Aduh senang sekali. Senang sekali rasanya juga saya bertemu dengan Ibu. Jauh ya. So how was your flight? It's really good. Nggak apa-apa ya, safe ya, semua aman ya, sehat everything ya, is safe. alhamdulillah. Thank you for coming. Thank you karena udah menerima kami Bu di sini Bu. Sama-sama. It's been such an honor for me. Oke, Bu, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa saja nih Bu aktivitas Ibu saat ini? Aktivitas saya, kayaknya masih sama ya seperti yang dulu-dulu juga. Cuman memang karena posisi Bapak sekarang kan memang ada sedikit tambahan tugas lah ya pastinya. Dan pekerjaan 24/7 house mothers juga tetap dong buat for our four daughters ya. Itu aja sih sebenarnya kalau kegiatannya yang paling prioritas ya. Gitu deh. Bu. Nah, saya lihat juga nih Bu di sosial media Ibu sangat aktif ya Bu ya. No ya bisa aja. Sebenarnya sih dari dulu juga aktif-aktif aja sih. Ya seperti ini sama aja. Cuman kan ya mungkin karena orang menjadi pengen tahu jadinya ternyata aktif ya, padahal dari dulu juga seperti itu. Oh, gitu. Dan di sosial media Ibu membranding nama sebagai si Mbok Mban Bu. Yes, I am. Iya. Dan itu apa Bu artinya Bu? Kalau si Mbok Mban itu dalam bahasa Jawa artinya ibu ya. Because I am literally a mother of our four daughters ya. Dan sebelum mendapat amanah ini Bapak ya, itu kan saya juga 24/7 house mothers itu. Jadi saya totally di rumah bersama mereka gitu kan. Dan saya kebetulan juga bukan wanita pekerja ya. Jadinya ya memang ya si Mbok Mban itu gitu. Gitu. Masak juga karena waktu itu sempat ada ya domestik inilah biasa gitu yang mengharuskan saya benar-benar masak sendiri buat anak-anak kan. That was fun. Kalau emban itu artinya apa Bu? Sama-sama sih emban itu ngomong ya. Oh, ngomong ya, ngomong. Jadi ibu yang ngomong lah gitu. Si Mbok Mban. Oke. Dan Ibu juga seperti yang kita ketahui suka menggambar ya Bu ya, suka melukis. Ya. Iya sih buat hobi aja. Kalau buat saya itu stress release ya. Terapi buat senang aja gitu loh. Sama lah seperti orang kalau berkarya itu kan when we do something and then the result came up to be one of seperti yang kita expect ya kan, itu kan ada we feel really good ya kan, ya nggak sih? Ya really. Sama lah pekerja juga gitu, kalau bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik kan seneng gitu lihatnya. Nah, the feeling is mutual. Yeah. Nah, kalau saya sendiri kan saya bukan seniman nih Bu. Really? Yeah, really, I'm not a seniman Bu. Tapi yang saya tahu kalau misalnya kita painting itu kan ada drawing and coloring. Which you prefer? Ya kalau saya bikin, kebetulan kan saya senangnya cat air ya. Saya pernah sih nyoba pakai media gambar lain like akrilik sama oil ya, but I really fall in love with watercolors gitu ya. Itu senang aja gitu loh. Dan sebelum coloring pun, sebelum painting juga ada proses drawing karena saya suka sketsa. Saya bukan yang free. Kan ada banyak tuh, ada orang yang langsung pakai catnya gitu. Kalau saya biasanya saya sketch dulu and then I really want to put the object jadi benar-benar sesuai yang ingin saya mau gitu loh, sesuai yang saya mau gitu. Dan sahabat religi senang sekali rasanya saat ini pun kita sedang berdiri di depan lukisan-lukisan Ibu. Duduk kali. Oh iya, sedang duduk ya Bu. sedang duduk di depan lukisan-lukisan Ibu ini. Iya. Yes, they are. Wow. It's really beautiful Bu. Thank you. It's fun. It's just fun. Okay, Bu. Nah, jadi karena Ibu juga aktivitasnya kan sekarang semakin meningkat ya Bu ya, semakin padat dengan tuntutan tugasnya Bapak yang baru. Nah, dari Ibu sendiri bagaimana Bu cara mengatur tentang keluarga dan tuntutan tugasnya Bapak juga? Kayaknya rumusnya sama ya dengan ibu-ibu pekerja atau yang beraktivitas di luar rumah lainnya ya. Yang pastinya, I am aware kalau memang situasinya dengan tambahan tanggung jawab kan memang saya waktu saya dengan anak-anak berkurang gitu kan. Kemudian ya ini challenge buat kami semua sih sekeluarga untuk bisa beradaptasi. Saya beradaptasi, anak-anak pun demikian juga gitu kan. Kalau masalah bagaimana membaginya ya semuanya sama. Kayaknya
rumusnya sama deh, by skala prioritas dan by compromise ya. Ya semuanya pasti begitu. Mana yang paling utama, kemudian kita laksanakan yang itu dulu. Kemudian kompromisnya ya pastinya saya memberi pengertian ke anak-anak ya, bahwa ibunya ini juga punya tambahan baru, tambahan tugas baru. Jadi I try to make them understand with their own language ya, maksudnya dengan cara-cara yang mereka paham gitu. Dan alhamdulillah masa pandemi ini sebenarnya hikmahnya sih dengan adanya adaptasi ini tuh membuat anak-anak agak bisa slow ya, pelan-pelan untuk beradaptasi. Karena saya kan juga kegiatannya keluar rumah nggak pastinya tidak akan sesering pada saat nggak pandemi kan, ya kan? Bayangin deh kalau nggak pandemi pas kan gitu kan banyak kegiatan keluar rumah. Iya. Jadi ini sebenarnya sih jadwal yang saya keluar rumah lumayan nggak terlalu banyak, jadinya mereka pun ya dari sisi positifnya bisa beradaptasi dengan lebih baik gitu, karena saya pun pelan-pelan. Biasanya ya sama lah kayak ibu-ibu yang lain, kalau mau pergi gimana sih, sehari sebelumnya dikasih tahu dulu, Dek, besok ibu mau ada kegiatan gini-gini, terus saya nyiapin apa yang mereka butuhkan untuk besok, kemudian saya settling for domestic support system yang nantinya harus menunggu anak-anak saya pada saat saya berkegiatan di luar, kan sama aja kan. Terus kalau mereka sudah tertata gitu kan enak gitu, dan mereka bisa menerima kepergian saya gitu, nggak terlalu banyak drama pada saat saya pamit ya kan. Karena anak saya masih kecil, baru 5 tahun kan. Ibu-ibu yang punya anak kecil mesti ngerti lah, paham dengan apa yang saya rasain deh. Terus jadi kalau anak-anak sudah merelakan ibunya berkegiatan, kan saya juga feeling damai ya, tenang. Artinya kalau sudah tenang gitu, saya bisa totally melakukan kegiatan di luar rumah dengan nggak mikirin yang lain-lain gitu. Jadi bisa fokus, dan semoga sih diharapkan kalau fokus itu kan kerjaannya jadi baik gitu kan. Betul sekali Bu, dan semoga Ibu juga selalu tetap sehat ya. Amin, you too. Ya, health ya. It's become the most precious thing above everything ya. Sekarang kalau ngomongin for today. Yeah, especially this pandemic time. Health is almost everything. Nah Bu, jadi kan saat ini anak didik semuanya kuliah maupun sekolah secara daring ya Bu ya. Nah menurut Ibu sendiri siapa yang sangat bertanggung jawab untuk pendidikan karakter anak Bu? Waduh, child character building ya. Iya betul. Kayaknya mau pandemi maupun nggak pandemi semuanya sama ya. Jadi yang bertanggung jawab tentang pembentukan karakter anak ini adalah semua pihak yang bersentuhan sama anak ya. Let's see, ada family of course ya, keluarga, orang tua, dan jangan lupa orang-orang yang hidup serumah dengan anak-anak kita. Mungkin ada kakeknya, ada neneknya, tante, om, mbak yang bantu-bantu, siapa aja. Itu juga berpengaruh loh, jangan salah ya. Kemudian yang kedua pastinya sekolah, even secara online, secara daring, walaupun dengan waktu mungkin yang tidak seintens dibandingkan dengan masa sebelum pandemi, itu kan tetap mereka berinteraksi dengan lingkungan sekolahnya, right? Betul, dengan teman-temannya juga. Dan saya percaya ya, tidak ada satu sekolah pun yang tidak mengajarkan tentang nilai-nilai baik kepada siswa-siswanya, right? Especially during this pandemic. Saya kan penguping setia, kalau lagi di rumah penguping setia ini anak-anak saya kalau sekolah online ya. Justru yang saya rasa ini Mbak Mega, justru pada saat pandemi ini sekolah itu justru intens untuk membentuk karakter anak di dalam nilai kejujuran loh. Ya kan, karena coba bayangin aja deh, sekarang kan ujian itu kan nggak ada nobody knows ya. Dia sendirian nih di depan kamera, kalau mereka nggak jujur gimana? And then yang lainnya mungkin dari sisi mandiri dan tanggung jawab ya, karena mereka dituntut untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri, kemudian juga bertanggung jawab untuk mensubmit tugasnya di Google Classroom mereka on time ya, sesuai deadline. Itu kan sedikit banyak sudah membentuk nilai mandiri dan bertanggung jawab gitu. Kemudian yang ketiga yang pastinya adalah lingkungan ya. Lingkungan ini bisa lingkungan sekitar rumah, bisa lingkungan pergaulan Kak, menurut saya. Well, mungkin di masa pandemi ini anak-anak ya, kalau di kasus anak-anak saya, mereka definitely nggak pernah bergaul ya sama anak-anak di sekitarnya ya. Saya nggak tahu kalau di luar sana mungkin masih ya anak-anak kecil masih bermain sama teman-teman sekitar pasti ya. Kemudian walaupun sebenarnya sih nggak boleh kali ya, tapi namanya anak ya pasti. Karena naik sepeda mungkin Bu. Ya. Kemudian
kalau dalam kasus anak-anak saya kan memang kebetulan enggak ya, mereka tidak berinteraksi dengan lingkungan di luar rumah. Tapi jangan lupakan interaksi pergaulan. Karena mereka tetap dong say hello di WA grup mereka ya kan, dengan teman-temannya. Nah ini pun juga akan sedikit banyak akan mempengaruhi karakter mereka nantinya gitu Mbak Mega. Terus kalau ditanya dari semuanya ini ya semuanya responsible ya, but mostly we mothers ya yang taking the most responsibility over this child character building gitu sih kalau menurut saya. Betul, karena interaksi itu juga sangat penting ya Bu ya. Iya, sure. Untuk membangun karakter anak yang baik. Iya. Jadi kalau boleh ngomong, boleh nggak sih ini ngomong agak detail? Boleh, Bu, boleh. Silakan. Jangankan nanti waktunya terbatas nggak ya? Enggak, gitu ya. Jadi kalau boleh, saya ingat itu pernah baca bahwa children developing their character by what they see, by what they hear, and by what they repeatedly led to do. Jadi anak-anak itu membentuk karakter mereka dari apa yang sering mereka lihat, apa yang sering mereka dengar, dan apa yang sering mereka lakukan. Gitu, di rumah of course ya. Jadi itu yang akan membentuk mereka. Nah ini challenge-nya kan luar biasa nih bagi us mothers ya. Kalau Mbak Mega belum mothers kok ya, masih gadis ting-ting ya. Iya betul Bu. Tapi belajar dari sekarang tuh penting, ya nggak sih? Jadi itu challenge yang luar biasa karena, aduh gini aja deh ngomong yang ini deh, yang real aja lah ya. Dari satu sisi misalnya, tentang apa yang mereka sering lihat ya, otomatis kita kan ibu juga sebagai role model mereka yang sering mereka lihat, gimana harus memberi contoh gitu ya. Kadang-kadang kita kan ya lupa ya sama yang kayak gitu-gitu ya. Kemudian apa yang repeatedly they hear ya, apa yang sering mereka dengar gitu, cara kita berkomunikasi sama mereka, itu kan nanti mereka belajar dari sana. Jadi kalau misalnya nih, dan ini challenge luar biasa, kenapa saya bilang begitu? Karena nggak mudah, bener-bener nggak mudah. Sekarang bayangin deh Mbak Mega ya, kalau misalnya nih saya lagi anak saya kan 4 nih, masih kecil-kecil ya, yang kecil 5 tahun, yang gede 1 SMA. Terus mereka ribut gitu ya, while I am still doing something else gitu kan. Terus kalau mereka ribut gitu, terus saya ribut banget sih gitu kan. Jadi opsinya cuma ada 2. Kalau pas hati saya lagi indah, hati saya lagi indah, lagi lega, paling kan saya datengin ke mereka, ada apa sih, ramai banget sih gitu. Mbok jangan gitu, ayo adek yang hormat sama kakaknya, kakak yang sayang sama adeknya kan gitu ya. Coba sekarang opsi yang kedua, bayangin kalau kita lagi masak nih ya, di sini goreng, di sini juga goreng, terus di luar ada teriak paket gitu kan. Terus teleponnya bunyi pula, coba kira-kira apa yang bakal keluar dari mulut kita, coba deh. Itu paling banter ya kalau di kasus saya. Kalau saya teriak dari dapur language gitu, itu udah lumayan itu. Kalau saya mengingatkan mereka tentang bahasa, saya biasanya gitu kalau marah itu language gitu kan, mengingatinya gitu, itu udah lumayan banget. Yang lebih parah lagi kan pasti sambil mendelik gitu kan. Nih gimana sih? Let's talk the real life. Nah itu kalau jadi habitual dengan apa yang mereka atas apa yang mereka dengar, itu kan aduh too bad ya. Iya benar. Ya, nah, this is why I said that this is our biggest challenge as a mother gitu. Karena we have to overcome ourselves ya. Kita harus mengalahkan diri sendiri dulu untuk bisa ngomong masalah karakter anak. Ya nggak sih? Ya betul Bu. Ya, dari diri kita dulu, dari anak-anak juga bisa mencontoh. Ya, we have to deal with ourselves first before we deal with our children. Kalau kita belum selesai sama yang begini, aduh saya kadang-kadang juga gitu ya, namanya juga orang kan ya, aduh bolehlah berteori atau kadang kalau inget ya kayak gini, oh ya kok gitu banget ya saya gitu ya, regret gitu kan. Tapi kan ya kadang-kadang gimana sih, namanya orang kan ya ups and down, biasalah banget gitu deh. Jadi itu sedikit camouflage tentang bagaimana membentuk karakter. Jadi to conclude, kalau saya boleh mengkonklude ya, untuk menyimpulkannya, children is what their mothers make up. Jadi anak-anak itu apa yang dibentuk oleh ibunya, ya, gitu. Jadi gimana ini? Makanya tadi saya bilang, kalau saya bilang kita harus selesai dengan diri kita sendiri, it means that bukan masalah emotional control aja ya, but also about education. Jangan salah loh, anak-anak sekarang tuh canggih banget. Betul Bu. Kalau kita nggak keep them up, aduh apa jadinya coba? So saya tuh paling seneng banget ngajak ibu-ibu nih, karena saya kan lingkungannya sekarang ibu-ibu Dharma Wanita di Kementerian Agama ya.
untuk selalu belajar gitu, apa aja gitu. Tentang kemarin kita tentang parenting lah, apa macam-macam gitu, karena bagaimanapun juga belajar itu it's very necessary ya, karena we have to educate ourselves, to educate others, especially our children. Gimana kita bisa mengeduket mereka kalau kita tidak punya bekal kan gitu kan. Dan belajar itu juga nggak yang harus ikut seminar, nggak kayak gitu loh. Nggak kayak itu banget, jadi kita bisa belajar dari banyak hal, even from our books which we love to read ya, atau dari apalah gitu, dari medsos, dari ya, apa betul, gitu. Jadi medsos nggak cuma buat narsis doang gitu loh. saya enggak aja. Gitu deh Mbak Mega pokoknya. Dan saat ini Bu, kan seluruh peserta didik itu dan seluruh anak didik ya Bu ya, memang sangat berdampingan sekali Bu dengan sosial media, dengan gadget. Lalu bagaimana cara kita Bu, terutama nih sahabat religi dimanapun berada, khususnya untuk ibu-ibu Bu dimanapun berada. Duh, ibu-ibu nasib kita sama Bu. Iya, bagaimana ibu-ibu ini bisa mengantarkan anak-anaknya agar menjadi generasi yang kuat Bu di masa reformasi 4.0 ini Bu? Aduh, saya tuh kalau ngomongin teknologi ngeri-ngeri sedap ya. Karena semakin lama globalisasi I know that this technology era is inevitable ya, tidak terelakkan ya. It is coming, or eventually maybe it is already here, ya kan? Really. It is already here ya, benar ya really. itu kayaknya. Jadi mau nggak mau, jangankan kok ibu-ibu yang maksudnya di kota, yang maksudnya yang dekat dengan akses teknologi ya. Bahkan ibu-ibu yang di desa-desa, di daerah-daerah ya, yang selama ini belum mengenal gadget yang ya tahulah yang touchscreen apalah, mereka dituntut untuk bisa itu gitu loh. Apalagi dengan sekolahan pembelajaran jarak jauh ya, sekolah daring, sekolah online, itu kita nggak cuma masalah teknologi aja, tapi kita juga dari setahun yang lalu tuh dituntut untuk ngerti dan paham tentang pelajaran sekolah anak-anak kan. Coba bayangin, kalau mereka tuh ya nggak ngerti, nggak paham dengan apa yang mereka tahu dari gurunya, nanyanya ke siapa? Ke ibunya. Jadi saya nih harus buka buku mereka. I really did loh, saya buka bukunya. Kalau nggak ada, nggak ngerti juga ya googling gitu. Nah jadi ini dan di samping itu juga pastinya kita harus menguasai, ya sedikit tahu lah, nggak menguasai juga nggak apa-apa. Sedikit tahu tentang penggunaan teknologi ini yang memang dibutuhkan ya, karena sekarang sudah menjadi necessity banget ya. Gitu. Jadi kalau dulu mungkin kayak buat prestis lah ya, but right now this technology is a necessity, right? Ya, it's kebutuhan sekarang, terutama untuk urusan sekolah anak-anak dulu lah, bukan untuk yang lain-lain. Jadi kita harus tahu juga, itu harus bisa mengupdate diri kita, ini caranya gimana. Saya tuh juga gaptek loh Mbak Mega, jangan salah. Jadi kadang tuh malah justru seringnya nanya ke anak saya, ini gimana sih caranya buka ini gimana sih? Terus anak saya ngajarin gini loh Bu. Jadi saya kadang-kadang mikir, ini siapa yang ngajarin siapa ya? But that's happen gitu loh. Jadi anak-anak sekarang tuh luar biasa terupdate. Dan kalau kita sebagai seorang ibu nggak ngerti, nggak keep up sama mereka, gimana kita bisa membimbing gitu loh, ya? Ya kan maksudnya logikanya kan begitu ya. So this is our challenge to be a better person ya, to be a better educated person, karena kita juga harus terus belajar apapun itulah, tentang masalah tadi gimana membentuk karakter, tentang gimana menyikapi teknologi, atau bahkan gimana ini caranya ini gitu. Dan satu hal yang saya concern banget ya, maksudnya considering this technology era ya Mbak Mega, itu adalah apa ya, kenapa tadi saya bilang ngeri-ngeri sedap, karena I'm thinking about the negative effect of this technology ya. Karena di masa sekarang di mana anak-anak itu gak bisa lagi saya ngelarang mereka gak pakai loh. Dulu saya masih bisa, bener saya masih bisa, gak boleh. Saya jadi anak pertama saya tuh dulu pegang handphone itu pada saat dia sudah SMP kelas 2 baru boleh. Yang lain-lainnya bahkan karena waktu ini aja, jadi waktu pembelajaran online pandemi, mau nggak mau mereka harus punya gadget kan untuk sekolah gitu kan. And then itu juga memerlukan internet yang bisa mereka akses untuk apapun juga, dan sekolahnya pun juga mengajari mereka untuk mengakses informasi itu. Nah, derasnya informasi, mudahnya akses, ini juga pasti ada side effect ya, pasti ada negatif effect. Nah, kalau kita sebagai ibu tidak menyikapi ini dengan wise, that's why I say that ngeri-ngeri sedap itu tadi gitu ya.
Terus gimana dong? Kalau waktu itu saya sempat panik juga loh. Aduh kok kayak gini ya? Karena walaupun anak, misalnya ya Mbak Mega, let's talk about reality aja lah. Misalnya anak saya lagi lihat yang saya, misalnya SpongeBob misalnya ya. Tapi iklan itu kan pop up begitu aja ya. Ya kadang-kadang polite, kadang-kadang enggak, gimana sih ya? Dan kadang-kadang juga nggak pantas dilihat anak umur 5 tahun gitu kan. Jadi ini gimana caranya kalau kita melarang mereka pengguna untuk tidak menggunakan lagi juga nggak bisa. Ya, betul. Jadi at least what can I do gitu kan. Jadi saya terus kalau istilah saya nih, saya membuat semacam mind and soul fortress. Jadi itu bahasa gaya aja sih, gaya saya maksudnya. Itu kalau istilahnya lebih mudahnya benteng mind and soul, pikiran dan hati. Untuk anak-anak saya. Jadi di situ saya nggak mengkhususkan waktu sih, tapi selama saya berinteraksi gitu, jadi spontanitas aja gitu, memberi pengertian ke mereka tentang mana ya channel-channel apa yang boleh mereka lihat, yang kayak gimana tayangan yang boleh mereka tonton, terus dan kenapa gitu, ya mana yang boleh, mana yang nggak boleh dan kenapa. Karena nggak mungkin kita cuma bilang kamu nggak boleh lihat ini, kamu nggak boleh lihat itu. Karena anak sekarang tuh kalau setelah kita ngomong gitu ya, kamu nggak boleh gini, nggak boleh nonton itu. Pertanyaan pertama which will come up from their lips itu adalah why. Ya kan? Kalau kita nggak prepare sama the answer, ya nggak kemana-mana lah kita Mbak Mega, ya kan? Betul. So at least we have to prepare kalau kita mau ngomong jangan ini, jangan itu. Siapkan juga jawaban untuk pertanyaan why ini gitu, karena anak-anak sekarang tuh very criticize ya, they really learn more. Coba deh bayangin kalau kita jawabnya pokoknya nggak boleh, zaman dulu kan gitu ya, pokoknya nggak, adik nggak boleh nonton yang ini ya gitu kan misalnya, terus kan nanya kenapa nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Yang terjadi apa coba? They will getting even more curious. Iya betul. Ya kan? Mereka akan makin penasaran untuk melihat. Jadi malah kontraproduktif gitu lah kalau kasus saya ya. Saya nggak tahu deh kasus yang ibu-ibu yang lainnya kayak gimana. But this is what really happened. Jadi kayak gitu, harus nyiapin dulu jawaban kenapanya gitu kan. Terus kalau sudah kayak gitu juga pastinya dibarengi dengan ya you know lah nilai-nilai agama, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang nggak boleh sama agama, mana yang diperintah, mana yang dilarang gitu kan, pemahaman tentang pahala dan dosa ya kayak gitu-gitulah, biasa lah ya, itu kan bukan biasa ya, hal yang sudah seharusnya gitu ya, let's say that. Terus ya itu dan itu pun juga penyampaiannya tricky banget loh Mbak Mega, karena saya ngomongnya sama anak saya yang pertama nih, sama anak saya yang ragil yang nomor 4 beda dong. Ya kan? Ya, kalau saya mau memberikan pengertian tentang hal ini kan pasti, atau tentang hal apa saja lah, pasti beda lah. Kita harus sesuaikan sama usia mereka, mood and personality mereka juga gitu, nggak bisa sama. And this is why I said to you before that we need to always educate ourselves gitu kan, karena this is, kalau saya bilang ini life skill ya. Untuk bisa ngomong itu life skill, nggak semua orang bisa gitu loh. Betul. Maksudnya ngomong sih bisa gampang, tapi dengan hasil yang bisa sesuai dengan harapan, itu kan sebuah achievement sendiri gitu kan. It's really a challenge ya. And conquering that challenge is very ya memang butuh untuk pembelajar gitu kalau menurut saya sih. That's it. We must deal with ourselves before we deal with others. Yeah, we have to deal. We have to finish with ourselves first, so we can deal with another thing, especially our children. Nanti kalau enggak ya repot dong. Gimana? Ya kan? Iya betul Bu. We have to deal with ourselves. Wow, sangat inspiratif sekali Bu. I'm just talking. Sharing. Dan semoga bisa menginspirasi juga Bu bagi seluruh sahabat religi dimanapun berada. Nah terakhir nih Bu, sudah terakhir aja Bu sekarang. Tiba-tiba banget ya. Nggak terasa ya? Nggak terasa ya Bu. Oke, jadi yang terakhir mungkin Ibu berkenan memberikan sedikit motivasi Bu untuk sahabat religi, terutama kan sekarang sedang jenuh-jenuhnya nih Bu di masa pandemi. Jenuh ya? Masa sih? Iya, jenuh di rumah terus kan Bu. Kok bisa sih? Gak ngerti deh kalau ada orang yang jenuh ya, karena saya nggak bisa motivasi kalau ngomong, nggak bisa. Tapi let me say this to you ya, nanti kalau dianggap sebagai motivasi ya monggo, tapi kalau saya ngomongnya marilah gini-gini, enggak, gini-gini aja deh.
Gini, let me put it this way. Jadi kalau saya ya, jadi ibu aja nih, itu 24 hours itu nggak cukup loh. Ya mungkin jenuh ya pasti ya, karena memang dealing sama yang itu aja. Kalau pekerjaan, it will always around, it will always be there, ya kan? Nggak ada yang pekerjaan yang selesai kalau jadi ibu itu, nggak pernah selesai gitu loh. Cuman memang jenuh kalau kita hanya fokus di situ-situ aja. So boleh lah ya, we spend sometimes for ourselves ya. Kalau orang keren bilang kan me time dulu. Kalau orang itu kalau bilang me time itu ngopi-ngopi cantik tuh ya. Kalau ibu me time-nya ngapain? Aduh, kalau saya me time-nya ya kadang-kadang I watch movies which I love, I read books which I really want to read gitu aja sih, the book that I like, atau painting ya karena memang saya senang menggambar gitu sambil dengerin musik. Really apa ya? Kalau buat saya pribadi itu calming ya. Jadi kalau jenuh kayaknya nggak juga ya, apalagi dengan tambahan tugas yang baru ya. Ada aja yang perlu disiapin, ada aja yang perlu, aduh besok saya mau ngomong ini nih, saya harus belajar dulu tentang ini. Jadi even finding time itu aja agak susah nih buat saya sekarang. Tapi kalau jenuh jangan dong gitu, malah justru nih Mbak Mega, masa pandemi ini kalau menurut saya itu a very big opportunity for us, especially mothers ya, itu to improve their capability, right? I mean, kita bisa loh mengakses apa aja sekarang ini ya kan, tanpa ninggalin rumah gitu kan. Ini kalau kita ngomongnya masalah konteksnya jenuh dengan kegiatan di rumah ya, bukan jenuh di rumah ya. Karena kita kan memang tidak boleh berkegiatan di luar, harus dikurangi kan. Jadi harus settle itu dulu. Kita harus menerima kondisi ini bahwa kita sekarang kita harus banyak-banyak berkegiatan di rumah. Terima itu dulu, and then baru mencari kegiatan apa yang bisa kita lakukan selama di rumah kan gitu. Nah sekarang kalau ngomongin masalah improving ourselves ya, educated ourselves, itu segala macam kursus online tuh bertebaran di mana-mana ya nggak sih? Betul Bu. Mau kursus yoga ada ya Kak, masak, ikut makan live ya, Zumba live. Saya kemarin pernah lihat, keren banget ini ibu-ibu di rumah masing-masing itu Zoom-nya jadi gerakan. Iya betul Bu, ada seperti itu. But I never tried that before. mau ikut kursus apa aja, fotografi ya kan, ya nggak sih? Apalagi tuh kemarin yang saya sempet itu ya, kursus menulis bahasa Inggris pun sekarang juga sudah online ya kan. Jadi all you have to do is just pick your choice. Dan harganya pun karena kita nggak perlu keluar rumah, and then kita juga nggak perlu berlama-lama gitu kan, jadi kan nggak mahal jadinya kan, paling berapa sih gitu loh, maksudnya dibandingin sama yang zaman pandemi itu. Kita kan kalau mau seminar apa aja gitu kan harus nyempetin waktu, datang ke kotanya, ke tempatnya, belum lagi kalau misalnya pelatihannya tuh 3 hari, bayangkan sih spending banget. Iya spending banget, belum lagi mikirin anak-anak di rumah nanti gimana gitu kan. So this is our big chance ya, tuh kesempatan yang sangat besar, sangat luas. Kalau memang kita mau ya, yang pertama tuh harus mau dulu, karena walaupun ada kesempatannya, kalau kita nggak mau pakai ya percuma. Betul Bu. Gitu kan? So we have to deal with ourselves first, itu tadi, accept this situation that ya udah memang kita harus di rumah gitu loh. Kalau misalnya jenuh atas kegiatan yang kita dilakukan di rumah, beda ya. Jenuh karena di rumah sama jenuh dengan kegiatan yang kita lakukan di rumah. All we have to do is find something else kan gitu. Cari dong kegiatan lain yang fun gitu. Kalau saya sih nyanyi-nyanyi sama Gusman itu aja sudah seneng. Sama Bapak ya Bu. Ya, true. Ya, gitu aja sih. Jadi loosen up aja lah, loosen up gitu. Karena memang kondisinya mengharuskan kita accept this situation gitu. Karena kalau kita struggle terus ya capek. Ya nggak sih? Iya betul Bu. Ya, that's mau true. Mau ya harus menerima ya Bu. Yes, of course. Ya, it's real deal sekarang, dan kita nggak tahu sampai kapan loh. Jadi kalau kita pelihara jenuh kita ini, aduh, so waste of time ya. Jangan deh. Let's find something positive to do gitu. Kalau saya sih gitu sih Mbak Mega. Baik, terima kasih sekali Bu inspirasinya hari ini Bu. Terima kasih juga karena kami telah diperkenankan untuk hadir di kediaman Ibu. Saya senang sekali juga kok bisa dapat teman baru. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.
Oke sahabat religi, demikianlah tadi obrolan kita bersama Ibu Eni Yokut Komas. Dan semoga segala hal yang kita perbincangkan tadi dapat bermanfaat bagi sahabat religi dimanapun berada. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di bawah sini. Sampai jumpa di tayangan berikutnya.